Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bertanya, banyak orang yang mengeluhkan akan masa lalunya, di mana setiap orang pasti memiliki latar belakang atau memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Juga ada dan tidak sedikit orang yang masa lalunya itu berjalan di atas perkara yang barangkali dianggap belumlah sebagai perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kasus yang ada, banyak orang yang mengeluh, hampir-hampir membawanya kepada sikap putus asa. Bagaimana kita menyikapi tentang perkara yang demikian ini? Atau bahkan barangkali mungkin kita mengalami hal-hal yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak menyukai orang yang berputus asa. Bahkan Allah senantiasa mencela orang-orang yang tidak memiliki harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berputus asa daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang takwa di hadapan Allah. Sebab Allah telah melarang orang berputus asa dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tayasu mir rauhillah." Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Tiadalah yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang-orang yang kafir. Maknanya yang boleh berputus asa atau dikatakan layak berputus asa itu hanyalah orang kafir, sebab orang kafir itu tidak mengimani Allah. Adapun orang yang beriman kepada Allah tidaklah layak baginya untuk berputus asa. Sikap ataupun sifat berputus asa seseorang itu barangkali disebabkan karena orang tersebut terlalu bergantung pada amal ibadahnya, sehingga ketika ia melakukan amal yang baik, ia merasa seolah-olah pasti selamat, merasa seolah-olah pasti akan masuk surga dan terbebas daripada azab. Sementara ketika ia terjerumus kepada perkara yang sifatnya dosa, ia berputus asa dari rahmat Allah. Dia merasa dirinya pasti akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ini merupakan satu pertanda orang tersebut bergantung pada amalnya, sehingga ia mengira amalnya itulah yang menyelamatkan. Perkiraan ataupun cara pandang yang demikian itu adalah cara pandang yang keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa, maha segala-galanya. Allah bisa saja mengampuni dosa orang yang belum bertaubat, dan Allah bisa saja mengazab orang-orang yang berbuat kebaikan, karena bukan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang ulama besar namanya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan dalam salah satu bait hikam yang ditulis oleh beliau dengan tangan yang agung itu, beliau mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu tanda seseorang itu bergantung pada amalnya, artinya dia menggantungkan keselamatan hidupnya itu dunia akhiratnya pada amalnya. Tanda orang yang demikian itu, ia merasa dirinya itu berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang harapannya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkurang harapannya terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya terjerumus ke dalam dosa. Ketika dirinya terjerumus ke dalam dosa, dia merasa putus asa, itu tandanya ia bergantung pada amalnya, bukan bergantung pada Allah. Maka sekarang ubahlah cara pikir kita semuanya. Mari kita benahi cara kita berpikir bahwa kita menggantungkan hidup kita ini kepada Allah, bukan kepada amal kita. Adapun amal yang kita lakukan, yakni amal-amal kebaikan, itu tidak lebih hanya menjalankan syariat agama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukanlah di situ kita menggantungkan keselamatan kita. Gantungkanlah keselamatan kita kepada Allah, jalankan syariatnya secara baik dan benar. Setelah terjerumus ataupun orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa, maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah itu Maha Pengampun, pastilah ia akan menjumpai Allah itu dalam keadaan Maha Pemaaf, sehingga apapun masa lalunya, apapun dosa-dosa yang pernah ia perbuat, tidaklah layak menjadikan ia putus asa, sebab Allah menunggu dan menanti-nantikan hamba tersebut kembali kepada Allah. Sehingga ketika orang telah kembali kepada Allah dan telah bertaubat kepada Allah, maka ia dianggap seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa. Siapa yang bertaubat, seolah-olah ia tidak pernah melakukan dosa. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dan diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan dikembalikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum